Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Ibu di materi hari ini, materi IPA dengan pemandangan laut. Semoga kalian bisa lebih refreshing, bisa virtual holiday ya. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu tetap ingin membahas masih dalam KD1, yaitu sistem gerak pada manusia. Kalau pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita mempelajari tentang macam-macam rangka pada manusia, rangka tubuh manusia, tulang penyusun rangka tubuh, fungsi-fungsi tulang, macam-macam tulang, sendi, lalu apalagi tuh kemarin, ada yang masih ingat ya? Semoga kalian semua masih ingat, karena kalian semua itu masih muda, jadi ingatannya pasti masih kuat ya. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum Ibu masuk ke materi selanjutnya, yaitu otot dan kawan-kawannya, Ibu ingin membahas dulu tentang latihan ya, soal latihan yang kemarin. Yuk kita sama-sama bahas. Sekarang kita lihat dulu yang mana sih soalnya. Iya. Nah, ini nanti akan kita bahas, tapi sebelum itu, Ibu ingin membahas tentang materi yang kemarin. Ya, ini materi yang kemarin ya. Coba kita koreksi sama-sama, benar nggak ya jawaban kamu? Yang pertama, perhatikan pernyataan di bawah ini. Yang pertama, ada tulang rawan memiliki banyak kalsium dan sedikit kolagen. Benar atau enggak? Tulang rawan itu kebalikannya ya, karena tulang rawan itu lunak, jadi yang lebih banyak adalah kolagennya, sedangkan kalsiumnya sedikit, jadi nomor 1 udah pasti salah. Yang kedua, tulang keras memiliki banyak kalsium dan sedikit kolagen. Nah, tulang keras memang banyak kalsiumnya dan kolagennya sedikit ya, jadi ini benar, nomor 2 benar. Nomor 3, tulang rawan memiliki sedikit kalsium dan banyak mengandung kolagen. Benar ya? Kalsiumnya sedikit, kolagennya banyak. Berarti 2 dan 3 sudah benar. Sekarang lihat lagi yang keempat. Tulang keras mengandung sedikit kolagen dan mengandung banyak kalsium. Ini sama ya, cuma balik-balik aja, tapi berarti nomor 4 itu betul. Karena kolagennya sedikit dan kalsiumnya banyak. Jadi yang benar adalah nomor 2, 3, dan 4 yang B. Ya. Sekarang nomor 2, kita lihat. Nah, ini, ada yang tahu nggak ini tulang apa? Ini adalah gambar tulang belikat. Ya, tulang belikat itu ada di bawah tulang nih, di tulang bahu kamu, itu di yang bentuknya pipih atau gepeng, itu tulang belikat. Nah, tadi udah sebutin pipih ya. Jenis tulang yang berdasarkan bentuknya ditunjukkan oleh tanda panah ini adalah tulang belikat, menunjukkan bahwa tulang tersebut merupakan jenis tulang yang mana? Tulang pipi, karena bentuknya gepeng. Jadi namanya tulang pipi. Lanjut nomor 3. Ruas tulang belakang, ruas tulang rusuk, simplifius pubis pada pinggul, termasuk ke dalam macam sendi. Nah, ini tuh yang bergeraknya dia bisa bergerak tulang-tulangnya, tapi nggak bisa bergerak terlalu bebas. Ayo, kalau yang bergeraknya tidak bebas atau disebut juga dengan sendi kaku, disebut juga dengan amfiartosis yang B ya. Nah, nomor 4. Nah, ini ada banyak gambar-gambar macam-macam sendi. Sendi gerak atau diartosis. Nah, kalau diartosis itu berarti gerakan 2 buah tulang yang bisa bergerak secara lebih bebas dibandingkan dengan sendi kaku dan sendi mati. Nah, nomor 1 ini adanya di bahu dan lengan. Nah, kalau di bahu dan lengan itu namanya sendi peluru karena dia bisa bergerak ke segala arah. Ya. Kan kalau kamu bisa menggerakkan tangan kamu ke samping, ke depan, ke belakang, ke atas, nah itu namanya sendi peluru. Sendi atau 2 buah tulang yang bisa bergerak ke segala arah. Hubungan 2 buah tulang yang bisa bergerak ke segala arah. Nomor 2 ini adalah humerus, apa ini? Ulna ya, ulna dan tulang ini yang sejajar sama
yang sejajar sama kelingking. Nah, ini tulangnya itu atas dan bawah disebut sendi putar karena gerakannya memutar. Nomor 3 ini adalah sendi pelana. Nomor 4 sendi pelana juga. Nomor 5 ini adanya di lutut atau siku, yaitu sendi engsel yang bisa bergerak ke dua arah saja ya. Oh, kalau sendi engsel itu satu arah ya. Kalau sendi pelana itu dua arah. Ini sendi pelana. Nah, contohnya ini nih sendi pelana. Ya, telapak tangan dengan jari-jari. Hanya bisa ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Juga telapak tangan dengan ibu jari. Hanya bisa ke sini dan ke sini. Nggak ada yang bisa sampai ke belakang. Nah, itu kecuali kalau orang-orang yang memang sudah latihan khusus ya. Jadi tangannya bisa sampai belakang, itu ada. Tapi kalau nggak latihan, nggak boleh. Nanti tangannya patah. Pertanyaannya, yang termasuk sendi engsel dan pelana secara berturut-turut. Berarti kamu cari dulu yang mana sendi engsel. Di engsel itu nomor 5. Nah, berarti udah pasti yang depannya nomor 5 apa? Yang B dan 4. Nah, kan 3, 4, dan 6 itu sendi pelana. Berarti yang benar adalah 5 dan 4. Karena yang ditanya berturut-turut. Kalau berturut-turut berarti harus sesuai. Sendi engsel dulu, baru sendi pelana yang kamu cari. Nomor 5. Berikut ini adalah contoh tulang yang melakukan sendi peluru. Ayo, sendi peluru berarti hubungan dua buah tulang yang bisa bergerak ke segala arah. Coba kita lihat yang A, tulang telapak tangan dengan jari-jari itu nggak bisa ke segala arah, karena dia nggak bisa ke belakang. Jadi ini bukan. Kalau yang A itu adalah sendi pelana. Yang B, tulang lutut dengan tulang paha. Nah, ini adalah sendi engsel, karena hanya satu arah. Ya, lutut kamu hanya bisa ke belakang. Nggak ada orang yang lututnya bisa ke depan. Itu sakti ya. Yang C, tulang gelang bahu dan tulang lengan atas. Yang ini bisa nggak ke segala arah? Bisa ya, yang tadi Bu bilang itu namanya baru sendi peluru. Jadi jawabannya yang C, sendi peluru itu yang C. Tulang gelang bahu dengan tulang lengan atas. Kalau tulang hasta dan tulang pengumpil yang tadi, tulang hasta yang sejajar dengan kelingking, tulang pengumpil yang sejajar dengan apa ini? Ibu jari. Nah, ini kan bisa digerak-gerakin. Ini tulang hasta, ini tulang pengumpil. Nah, saat kamu bergerak ini, nah dia berputar, maka namanya sendi putar. Nah, ini jawabannya ya. Nah, selanjutnya, sekarang kita langsung masuk ke materi hari ini ya. Materi hari ini adalah otot, gerak otot, dan kelainan pada tulang dan otot. Next, lanjut, macam-macam otot ya. Nah, otot sebagai alat gerak aktif pada manusia. Sedangkan tulang itu alat gerak pasif. Beda ya. Otot alat gerak aktif, sedangkan tulang alat gerak pasif. Yang namanya aktif berarti dia yang menggerakkan. Menggerakkan apa? Menggerakkan tulang, karena tulangnya pasif. Kalau pasif berarti dia harus ada yang mendorong, biar bisa bergerak. Jadi otot dan tulang itu berpasangan, dia selalu menyatu. Nggak bisa terpisahkan. Kalau ada yang rusak satu, misalnya ototnya rusak, tapi tulangnya nggak apa-apa. Tapi berarti tetap aja tulangnya nggak bisa bergerak. Karena ototnya tidak berfungsi, nggak ada yang mendorong. Begitu juga sebaliknya. Kalau ototnya sehat tapi tulangnya patah misalnya, tetap aja kan nggak bisa bergerak. Ototnya menggerakkan apa? Kalau ototnya menggerakkan tulang yang sedang patah, nah itu tulangnya nggak bisa berfungsi lagi. Karena tulangnya patah ya. Lalu otot terbagi menjadi 3 macam. Ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Apa itu? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, ini adalah perbedaan otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kalau berdasarkan bentuknya, otot polos bentuknya seperti gelendong. Gelendong itu kayak apa ya? Tengah-tengahnya itu melebar. Ya, tengah-tengahnya melebar nih seperti ini, tapi ujungnya runcing. Ujung satu dengan ujung yang satunya runcing. Bentuknya gelendong ini, seperti ini. Kalau otot lurik itu bentuknya seperti tabung silindris, jadi lurus-lurus, terus ada garis-garisnya, ya, ada garis gelap, garis terang, garis gelap, garis terang. Nah, ini kan ada garis-garisnya ya, ada putihnya, itu yang merah-merah itu garis gelapnya. Lalu ada otot jantung, bentuknya silindris bercabang. Bentuknya seperti otot lurik, tapi
dia ada cabangnya banyak. Kalau otot lurik itu rata aja lurus. Kalau otot jantung, dia lurus tapi ada cabangnya. Nah, letak inti selnya kalau otot polos di tengah. Jumlahnya 1. Kalau otot lurik, ya sebentar ya. Nah, lanjut. Kalau otot polos tadi, itu letaknya di tengah inti selnya. Inti sel itu yang ini nih. Yang bentuknya titik-titik ini. Jumlahnya hanya 1 di satu gelendong. Sedangkan otot lurik itu banyak dan letaknya di pinggir-pinggirannya. Kalau otot jantung sama, banyak juga intinya dan menyebar. Jadi nggak teratur. Nah, cara kerjanya, otot polos itu cara kerjanya nggak sadar. Jadi kita sebagai manusia, kita nggak tahu nih otot polos kita lagi ngapain. Ya, di anggota tubuh kita otot polos lagi ngapain kita nggak tahu karena nggak kita sadari, nggak perlu kita suruh, dia udah bekerja sendiri. Itu namanya cara kerja tidak sadar, ya. Lalu responnya lambat, kamu nggak bisa nyuruh-nyuruh otot polos karena dia nggak bisa merespon dan tidak mudah lelah. Walaupun kamu lagi tidur nih, otot polos yang ada di tubuh kamu tetap bekerja tanpa kamu sadari. Kalau otot lurik, dia sadar dan harus diperintah oleh otak. Kamu mau ngapain nih? Maka otot lurik yang bekerja. Kamu mau nulis, harus diperintah dulu sama otak dan sumsum tulang belakang, baru dia bisa bekerja. Responnya cepat, karena langsung dari otak. Otak kamu yang menyuruh. Dan mudah lelah, kalau terlalu banyak dipakai atau terlalu banyak beraktivitas. Kalau otot jantung, sama seperti otot polos ya, cara kerjanya nggak sadar, responnya lambat, dan tidak mudah lelah ya. Jadi otot jantung sama otot polos cara kerjanya sama. Yang berbeda itu hanya otot lurik. Letaknya di mana otot polos? Otot polos adanya di sistem-sistem dalam tubuh kecuali sistem rangka. Sistem dalam tubuh kan banyak ya. Ada sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem reproduksi, sistem peredaran darah. Adanya di mana tuh? Ada di dinding-dinding selnya. Misalnya di sistem pencernaan, otot polosnya itu bekerja misalnya di dinding lambung. Di lambung kamu, walaupun kamu nggak nyuruh dia untuk bekerja, nggak nyuruh untuk menghancurkan makanan, tanpa kamu suruh, otot polos sudah menggerakkan lambung untuk menghancurkan makanan atau minuman yang kamu makan atau konsumsi. Nah, itu kerja dari otot polos. Bukan hanya sistem pencernaan ya, juga sistem-sistem yang lainnya dalam tubuh kamu. Tapi kecuali sistem rangka. Kenapa kecuali sistem rangka? Karena kalau rangka itu otot lurik. Adanya dia melekat pada rangka. Nah, makanya karena dia melekat pada rangka atau tulang, jadi ototnya ini harus digerakkan sesuai dengan otak kamu. Kamu nyuruhnya apa? Kamu nyuruhnya lari, maka yang nyuruh pasti otak kamu dulu. Ayo lari. Larinya berapa lama? Mau berapa putaran? Nah, itu kan otak kamu duluan yang nyuruh. Semakin lama kamu lari, maka pasti dia mudah lelah. Nah, itu adalah otot lurik. Yang ketiga otot jantung, namanya aja otot jantung. Berarti dia hanya ada di jantung, spesialis. Otot jantung itu spesialis hanya di jantung, nggak ada di tempat-tempat lain. Ya, di jantung juga sama, dia nggak sadar. Kamu nggak perlu nyuruh jantung kamu buat, ayo dipompa, ayo masukin oksigennya, ayo nanti dikeluarin lagi karbon dioksidanya, dikeluarkan melalui paru-paru, biar bisa dikeluarkan melalui sistem pernafasan. Kan kamu susah kan? Kalau kamu nyuruh-nyuruh terus setiap hari, kamu nggak akan sempat makan, kamu nggak sempat belajar, kamu nggak akan sempat ngapa-ngapain. Kamu akan terus menyuruh tubuh kamu bekerja. Kalau misalnya otot-otot ini, otot polos dan otot jantung tidak cara kerjanya sadar. Bayang nggak gimana repotnya hidup kamu setiap hari? Tapi Allah Maha Adil, Allah Maha Besar, menciptakan otot kita itu, otot polos dan otot jantung tidak sadar. Agar apa? Agar kamu bisa mengerjakan, agar bisa kamu beribadah, bisa belajar dengan baik, tanpa perlu memikirkan apa yang sedang terjadi di dalam tubuh kamu. Kamu hanya perlu menjaga kesehatan, biar dua otot ini bekerja dengan baik. Ya, kenapa hanya otot lurik yang kerjanya sadar? Itu berarti Allah ingin kamu mikir dulu sebelum bertindak, mikir dulu sebelum bicara. Karena bicara juga pakai otot. Apa yang kamu bicarakan pasti kamu suruh dulu di otak.
Ya, jadi yang ini otot lurik ini adalah pertanggungjawaban kamu nanti di akhirat. Ya, lanjut. Gerak otot sekarang ya. Karena ada perpaduan otot dan tulang, pasti dia bergerak. Gerak otot adalah gerakan di mana ada bagian otot yang sedang memendek dan otot lainnya sedang memanjang. Otot yang memendek itu disebut kontraksi, dan kalau otot yang memanjang itu disebut relaksasi. Nah, ini contohnya bicep dan tricep. Ya, kalau kamu pegang lengan kamu nih, lengan atas itu disebut bicep. Nah, lengan bawah itu disebut tricep. Kalau orang yang sering olahraga, bicepnya bisa semakin besar karena terlatih ya. Nah, kalau sedang menekuk, bicepnya sedang berkontraksi. Nih, lengan atasnya sedang berkontraksi, sedangkan lengan bawah atau tricep itu relaksasi. Yang namanya kontraksi berarti ototnya memendek. Kalau relaksasi, ototnya memanjang. Sebaliknya, kalau tangannya habis ditekuk terus kamu luruskan lagi, maka yang terjadi sebaliknya, bicepnya relaksasi, tricepnya kontraksi. Nah, ini adalah tendon, ya. Apa sih tendon itu? Ada yang tahu? Ya, tendon adalah bagian otot yang berhubungan dengan tulang. Ini bagian otot yang berhubungan sama tulang ya, ini tendonnya. Ikatannya antara otot. Nah, berdasarkan tujuan kerjanya, otot dibedakan menjadi dua. Ada otot sinergis dan otot antagonis. Kalau sinergis berarti ototnya kerjanya bersama-sama. Ya, otot yang kerjanya bersama-sama dan relaksasi bersama. Kalau dia kontraksi, maka dua-duanya kontraksi. Kalau dia relaksasi, maka dua-duanya relaksasi. Contohnya otot-otot antar tulang rusuk akan berkontraksi ketika kamu menarik napas. Kalau kamu menarik napas nih, otot tulang rusuk kamu semuanya berkontraksi, berarti dia lagi bersinergi. Nah, sedangkan saat kamu membuang nafas, nah berarti otot-otot antar tulang rusuk kamu sedang berelaksasi, ya. Otot antagonis. Tahu antagonis kan, kalau di sinetron kan ada pemeran antagonis berarti yang jahat. Nah, sebenarnya nggak begitu. Kalau antagonis berarti dia berlawanan, cara kerjanya berlawanan. Kalau di sinetron, kenapa disebut antagonis? Karena protagonisnya biasanya baik. Nanti kalau peran antagonis jahat. Tapi bukan berarti kalau di IPA ini, kalau di otot ini ototnya baik dan jahat. Bukan. Maksudnya otot antagonis di sini, ototnya bekerja secara berlawanan. Jadi kalau satu otot berkontraksi, maka otot yang lain relaksasi. Contohnya yang tadi. Bila kita sedang menekukkan lengan dan meluruskan lengan. Nah, itu berarti kita lagi melakukan cara kerja otot antagonis, ya. Kenapa antagonis? Karena gerakan otot bicep dan tricep saat lengan dibengkokkan dan diluruskan itu berbeda. Kalau saat dibengkokkan, otot bicepnya kontraksi, otot tricepnya relaksasi. Kalau diluruskan, otot bicepnya relaksasi, otot tricepnya kontraksi. Itu namanya kerja otot antagonis. Kayak gini ya. Nah, ini lagi menekuk, ini lagi lurus. Ini nanti ada namanya. Lanjut. Ini gerakan tulang bersama otot. Ya, gerakan tulang bersama otot ada yang disebut fleksi, ekstensi. Fleksi itu gerak menekuk atau membengkokkan, sedangkan ekstensi merupakan gerak meluruskan. Contohnya kalau kamu menggerakkan siku kamu, yang ini ya. Ini namanya fleksi. Kalau kamu lagi membengkokkan, fleksi. Kalau lagi fleksi, berarti otot bicepnya kontraksi, lagi memendek, dan otot tricepnya relaksasi, lagi memanjang. Nah, kalau lagi ekstensi berarti otot bicepnya relaksasi, sedangkan otot tricepnya kontraksi. Nih, dia jadi memendek, beda kan? Nah, ini namanya ekstensi, kalau bengkok fleksi. Fleksi, ekstensi. Begitu juga gerakan lutut kamu. Kalau lagi bengkok fleksi, kalau lagi lurus ekstensi. Lalu ada gerakan supinasi, pronasi. Nah, ini supinasi itu berarti gerakan menengadahkan tangan. Ini namanya supinasi, ingat aja sup sama nasi. Kalau ada sup sama nasi, biasanya kamu minta dong sup sama nasi, anggap aja seperti itu ya. Lalu ada pronasi. Pronasi berarti gerakan menelungkupkan tangan. Nah, gerakan ini, yang tadi Ibu bilang di sini ada tulang
hasta, dan tulang pengumpil. Kalau dia dibengkokkan gini, dua-duanya cara kerjanya otot sinergis. Kalau lagi gini, otot-otot ini dia berkontraksi, kalau lagi menelungkup, otot-ototnya relaksasi secara bersamaan. Jadi kalau ini cara kerja antagonis, kalau supinasi pronasi cara kerja sinergis. Lalu ada gerakan tulang bersama otot. Masih yang tadi ya, kalau tadi fleksi ekstensi, supinasi pronasi, gerakannya ada lagi, namanya elevasi dan depresi. Elevasi berarti gerakan menegangkan, sedangkan gerakan depresi merupakan gerak menurunkan. Misalnya kamu lagi menengadahkan kepala, lagi nongak, dan lagi menunduk. Kalau lagi nongak, itu otot-otot kamu bersama-sama kontraksi. Kalau lagi menunduk, otot-otot kamu bersama-sama relaksasi. Ya, berarti elevasi dan depresi ini cara kerja ototnya kira-kira antagonis atau sinergis? Ya, yang benar adalah cara kerja otot sinergis. Lalu ada abduksi dan adduksi. Kalau abduksi gerakan menjauhkan. Menjauhkan berarti nah kayak gini nih. Diangkat tangan kamu dua-duanya. Nah, kalau adduksi gerakan mendekatkan, ya. Bisa juga seperti ini. Ini abduksi, adduksi, abduksi, adduksi, ya. Jauh LDR, deketan, LDR, deketan. Contohnya seperti itu, ya. Selanjutnya ada kelainan dan gangguan pada sistem gerak. Kita lihat dulu videonya ya. Tuh, tunggu. Oh, nggak bisa. Nah, lanjut ya. Selanjutnya adalah kelainan dan gangguan pada sistem gerak. Yuk kita lihat sama-sama. Nah, ini adalah gangguan-gangguan pada sistem gerak. Nah, ini gangguan yang terjadi karena posisi duduk yang salah atau kebiasaan duduk yang salah, ya. Yang pertama adalah gangguan sistem gerak karena tulangnya bengkok. Kenapa bisa bengkok? Karena duduknya terlalu miring atau keseringan miring. Atau tidurnya itu suka banget miring ya. Jadi kepalanya di mana, kakinya di mana. Nah, itu bisa menyebabkan skoliosis ya. Kalau terjadi secara terus-menerus, maka bisa skoliosis, tulangnya bisa miring. Atau juga karena memakai tas yang di samping ya, terutama anak wanita ya. Kan anak wanita itu suka pakai tas di samping, kalau terlalu berat, nah itu bisa menyebabkan skoliosis. Makanya kalau pakai tas sling bag, itu pakai tasnya itu yang isinya jangan terlalu banyak. Kalau pakai yang banyak, itu pakai tas ransel atau tas gemblok, biar tulangnya nggak berubah atau nggak rusak. Lalu ini ada lordosis, di mana tulang belakangnya terlalu maju ke depan. Biasanya ini terjadi karena duduknya di meja yang terlalu tinggi, atau duduknya itu terlalu ke depan gitu kan, pede orangnya. Tapi jangan terlalu ke depan juga, nanti bisa lordosis. Tulang belakangnya terlalu ke depan. Lalu ada kifosis. Kifosis itu tulang belakangnya terlalu ke belakang atau membungkuk. Nah, ini kifosis. Kalau kamu terbiasa duduknya misalnya terlalu begini aja, nah itu bisa menyebabkan kifosis. Atau jalannya terlalu nunduk, itu juga bisa menyebabkan kifosis. Ingetin aja, skoliosis, S. S itu kan, S itu kan kayak menyamping ya, berarti namanya kalau yang menyamping ini skoliosis. Lordosis tuh L. L itu kan agak lurus, terlalu lurus, maka bisa lordosis. Ingat aja ada huruf L-nya. Lalu ada kifosis. Ingat ada F-nya. F itu kan agak membungkuk kan, kalau F kecil. Nah, berarti kalau kifosis, tulang belakang terlalu ke belakang atau terlalu membungkuk. Nah, ini adalah gangguan sistem gerak karena kebiasaan yang salah. Ya. Nah, selain karena kebiasaan yang salah, nah ada juga kelainan tulang yang disebabkan karena kekurangan vitamin D pada masa pertumbuhan. Itu bisa menyebabkan rakitis, sehingga tulangnya rapuh.
Dari mana kekurangan vitamin D? Kurang kena sinar matahari, kurang olahraga, kurang mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung vitamin D, kurang minum susu yang mengandung kalsium, itu ada vitamin D-nya. Lalu ada osteoporosis atau pengapuran tulang. Nah, itu biasanya terjadi pada lansia. Semakin bertambahnya usia, maka tulangnya akan, sendi-sendinya akan melakukan pengapuran. Pengapuran itu berarti terkikis tulang-tulangnya. Akhirnya yang terjadi mengecil ya, jadinya bongkok biasanya seperti itu, kurang vitamin juga. Lalu ada kelainan sendi, ada osteoartritis atau peradangan sendi atau terkikisnya lapisan pelindung sendi. Ada juga penyakit tetanus, penyakit yang disebabkan bakteri Clostridium tetani yang menyebabkan gangguan kontraksi. Ya, sehingga ototnya itu lama-lama tidak berfungsi ya, karena ada bakteri Clostridium tetani. Ada juga atrofi, di mana kondisi jaringan otot makin lama semakin mengecil, ya. Nah, tidak berfungsi ya. Selanjutnya, ada cara-cara memelihara kesehatan rangka, tulang, dan otot. Yang pertama, duduklah dengan sikap yang baik. Berdiri juga yang baik dan lurus. Tapi jangan terlalu lurus, jangan terlalu ke belakang. Biasa aja, relax. Mengangkat beban semaksimalnya atau semampu kamu. Misalnya kamu nggak bisa ngangkat galon sekali dua, ya nggak usah diangkat. Minta bantuan orang lain. Nanti daripada patah kan punggung kamu, nggak usah dipaksain ya. Biasakan aktivitas berjemur di pagi hari. Nah, ini kan Ibu berjemur di pantai kan enak ya, tapi nggak harus di pantai. Berjemur nggak harus kamu pakai bikini, ya nggak gitu ya. Berjemur aja di depan rumah kamu nih, kena sinar matahari. Dianjurkan itu jam 6, jam 6 masih gelap ya, setengah 7 deh sampai jam setengah 8. Nah, itu mataharinya masih bagus. Kalau di atas jam setengah 8 ke atas, itu mataharinya sudah agak menyengat. Itu sebenarnya kurang bagus kalau sekarang, karena lapisan ozon kita sudah rusak. Jadi, mataharinya nggak terlalu bagus kalau udah di atas jam 8. Berolahragalah secara rutin ya, walaupun olahraganya cuma pemanasan 1, 2, 3, 4, yang penting minimal bergerak sehari itu 20-30 menit, atau senam-senam aja sendiri, nah itu juga olahraga, yang penting rutin setiap hari. Lalu makan makanan bergizi ya. Gimana cara duduk yang baik? Yang benar seperti ini. Ya. Duduk yang baik, mejanya jangan terlalu tinggi kalau duduk, jangan terlalu rendah juga, jangan terlalu tinggi, sedang. Sejajar dengan perut atas kita ya. Jangan terlalu bungkuk. Jangan juga sebenarnya jangan terlalu ke depan, jangan terlalu ke belakang. Diri juga seperti ini, jangan begini ya. Nah, diri yang benar itu seperti ini. Olahraga, makan makanan yang bergizi ya. Karena kalian sudah mendengarkan ibu kasih hadiah. Apa hadiahnya? Tarat, ini dia. Tugas ketiga yang harus kamu kerjakan hari ini, buatlah video maksimal 1 menit. Berisi memperagakan gerak yang tadi tuh. Fleksi, ekstensi, nggak kelihatan ya. Fleksi, ekstensi, supinasi, pronasi, depresi, elevasi. Terus misalnya mau gerakan tangan, abduksi, adduksi, itu harus kamu peragakan sambil di videoin sambil kamu ngomong ya. Yang kencang suaranya biar kedengeran. Fleksi, ekstensi, dan lain-lain sampai abduksi, adduksi ya. Nanti dikirimkan di grup. Nggak boleh di WA pribadi ibu, nanti WA pribadi ibu kebanyakan. Di grup aja. Dan karena di grup, jangan auto download. Biar teman kamu kirim video, kamu nggak langsung download. Nggak langsung otomatis download di HP kamu. Nggak langsung download di WA kamu. Jadi, ibu aja yang lihat satu-satu. Kamu nggak usah, kebanyakan, ntar memorinya penuh. Tapi kalau kepo, terserah ya. Tapi daripada memorinya penuh, mendingan nggak usah kan? Terus kerjakan soal latihan di link Google Classroom. Nanti ibu kasih linknya di grup. Kamu tinggal klik, tinggal isi nama kelas, habis itu diisi ya. Udah pasti HP kalian masing-masing pasti sudah terhubung sama Gmail kan. Nah, itu langsung kamu klik aja, itu langsung bisa dikerjakan. Kalau udah dikerjakan, langsung klik kirim. Kalau udah selesai semua, soalnya ada 10 pilihan ganda, klik kirim, nanti langsung terkirim. Udah langsung dikeluarin aja. Nanti abis klik kirim, itu kamu bisa lihat skor kamu langsung. Nilainya berapa, kamu bisa lihat sendiri ya. Nah, itu aja ya dari Ibu. Terima kasih. Semoga kamu bisa menangkap atau mempelajari pelajaran hari ini dengan baik. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Ya.
Semoga kita bisa bertemu lagi karena Ibu sudah kangen. Semoga kalian juga ya. Semoga corona ini cepat berakhir. Semoga kita semua sehat. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.